Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan kita muliakan, ini hadir hari itu alim ulama, tokoh agami, tuan-tuan guru, dan saya hormati para alhamdi, tuan-tuan haji yang hadir hari itu. Yang saya hormati dan kita muliakan, alhamdulillah hadir bersama kita. Lawak pun, aku gitu, penginsan dan beserta kepala BPD ini ada juga di situ, sahabat saya Dr. Yayan Ridwan. Belum nih, kita dokter belum ya. Kita doakan biar lakat dokternya. Amin, doa amin. Yang saya hormati seluruh tamu undangan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, Bapak Ibu sekalian, yang alhamdulillah kita bisa berkumpul hari itu di acara syukuran hitangan Ananda Rangga Saputra. Alhamdulillah saya dapat berbahagia sekali buat kedua orang tuanya. Kita doakan mudah-mudahan Ananda Rangga Saputra itu menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, bangsa dan agama. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu bersulung, izinkan saya sedikit menyampaikan beberapa informasi yang mungkin berguna dan itu bisa juga membuat kita mudah-mudahan semakin optimis menapak masa depan, menapak langkah-langkah kita hari-hari dalam menjalani hidup dan juga membangun kabupaten kita yang kita cintai itu. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita itu sampai hari itu saya selalu bersyukur karena majelis seperti itu tetap lestari, tetap ada dan tetap hidup di kampung halaman kita itu. Kita tahu di kota tetangga itu tak boleh hilang dah, naruh tuh ya. Mungkin ada yang dari Singkawang kita tahu bahwa dah mulai dah itu dah mulai berpikir ada budaya naruh tuh ya. Itu pun Sambas hilang naruh berarti hilang juga orang Sambas, karena memang budaya naruh tuh ya bisa di daerah lain. Pun saya lihat, saya dah lihat di mana-mana di media pun budaya naruh tuh ya sudah ada di budaya gitu. Nah, saya itu tetap kita pertahankan, kita lestarikan, jangan sampai hilang. Bukan baru hilang juga orang Sabas seperti. Tapi saya himbau seperti itu. Saya coba bangkitkan rasa semangat kita, bangkitkan rasa bangkit kita, bangkitkan rasa marwah kita sebagai orang Sabas. Ngapain? Satu, mau kita buka sejarah Bapak Ibu sekalian, Sambas itu merupakan bangsa yang luar biasa. Ngapain saya sebut bangsa? Karena mempengaruhi daerah lain. Kita itu sudah 300 lebih tahun ini. Di saat kota Sambas itu didirikan oleh Kesultanan Sambas. Tapi menurut fakta yang ada, nah itu dia mengejutkan di Merabuan ya, di Merabuan oleh kawan-kawan dari IAIS sudah ditemukan batu nisan satu era dengan Samudra Pasai. Berarti Islam sudah mencongol jauh sebelumnya di kabupaten kita yang dicintai itu. Mungkin belum terbentuk kesultanan, tapi sudah ada kembali datang, ulama-ulama datang untuk berdakwah di tanah kita ini. Dan saya kadang-kadang mikir, ngambil Bapak Ibu sekalian, di batu nisan dia satu era, sama desainnya dengan Samudra Pasai. Di kita ada daerah namanya Paloh. Di Aceh sini pun ada daerah Paloh, persis sama kecamatan juga. Nah berarti itu ada hubungan budaya, mungkin hubungan dakwah dan segala macam dulu zaman ulama-ulama datang sehingga menyebarkan agama Islam di kabupaten kita itu. Nah itu harusnya mau dibagi ngapain sekian lamanya ini keislaman, Islam itu masuk dan menyebar di kabupaten kita itu. Mungkin dulu belum berbentuk kesultanan tapi udah ada seperti ini. Makanya bikin kita bagi saya ada di rumahnya buku. Judulnya Bahasa Melayu Bahasa Dunia. Bukunya dikarang oleh seorang ahli bahasa dari Australia. Namanya James P. Collins.
James T. Collins namanya. Dia mengarang buku judulnya Bahasa Melayu Bahasa Dunia. Dan ketika saya baca bukunya, terkejut saya. Terkejut kenapa? Ternyata kesimpulan dari bukunya salah satunya akar dari bahasa Melayu kuno, akar rumputnya dari bahasa Melayu kuno ternyata asalnya dari Sambas. Jadi bahasa Melayu ya Indo akarnya dia berasal dari Sambas yang berpusat di daerah Palu ke bawah menyebar di seluruh dunia. Itu harus diperhatikan Pak Nape, begitu kayanya kita orang Sambas. Bukan hanya dari sisi sumber daya alam, tapi kita kaya dengan budaya adat resam yang itu mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Nah, harapan saya kita terus lestarikan, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai hilang. Khususnya biak muda tuh ya. Biak muda harus tahu, harus bangga jadi orang Sambas. Jangan aja kita sumpah ngaku orang Sambas. Nah, sumpah ngaku orang Sambas juga orang luar bangga. Dari mana Pak? Saya dari Sambas. Jelaskan apa kita bangga jadi orang Sambas. Karena apa? Biak muda itulah yang akan teruskan ke depan bagaimana supaya adat budaya kita di kaya wilayah kita itu bisa bertahan sampai bila-bila. Mudah-mudahan di Sambas itu selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pelestari adat budayanya sampai bila-bila. Dan inilah identitas kita sebagai orang Sambas yang kita cintai itu seperti ini. Bapak Ibu sekalian, berikutnya itu saya sebagai pembina politik di Kabupaten Sambas mengucapkan makasih. Makasih, alhamdulillah kita tahun itu udah lengkap melaksanakan 2 agenda besar. Agenda politik besar yang udah lengkap kita lalui dan kita jalani, alhamdulillah lancar, aman dan berjalan demokratis. Api kita udah lengkap melaksanakan pilpres dan pileg. Alhamdulillah saya lihat, saya pantau kemana-mana berjalan lancar. Siapapun yang menang, siapapun yang duduk, ialah pilihan kita. Dan tinggal kita sebagai pemilih, kita doakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin yang duduk hari itu, Pak Presiden kita, beserta Wakil Presiden, caleg-calegnya semua yang duduk, kita doakan mudah-mudahan mereka semua amanah dalam menjalankan tugasnya, bisa bawa perubahan lebih baik di kampung kita itu ya. Seperti ini. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, tugas itu belum lengkap. Ngapain? Karena pemerintah pusat itu yang mengolah undang-undang, mengolah aturan itu tahun 2024 tuh dijajarkannya semua. Peristiwa politik itu di tahun 2024. Ada PR yang belum lengkap, yaitu insya Allah tanggal 27 bulan 11 sekarang kita seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya orang Sambas, akan melaksanakan pilkada serentak. Pilkada serentak yang kita akan memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota secara serentak seluruh Indonesia. Nanti diseratakan, mungkin ada hitungan yang dilakukan oleh pemerintah pusat supaya efisiensi dan segala macam, dan masyarakat itu kapan mendolo setiap tahun Pak, dan laka-laka ya pilkada. Tahun itu daerah itu, tahun ini daerah ini, tahun itu daerah ini, dan laka-laka. Nah, mudah-mudahan itu bisa serentak, bisa juga dilantik bupati, wakil bupati baru, gubernur, wakil bupati, gubernur baru, wali kota baru, wakil wali kota baru, sehingga sampai kerajin 5 tahun tidak lagi terganggu dengan pilkada seperti ini. Nah, insya Allah kita juga akan melaksanakannya. Saya himbau dan saya doakan mudah-mudahan kita itu bisa menjalankannya dengan lancar, aman dan damai juga, dan beserta demokratis. Siapapun yang terpilih kala ialah putra terbaik Sambas seperti ini. Ini saya harapkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan kaki usul. Sekali lagi, tadi saya dicari sebagai wakil bupati, karena masih jabat sampai hari itu. Insya Allah kalau sampai Januari kalah. Nah itu nak ngomong sebagai ngahrobi juga boleh kali? Boleh. Nah, ya. Boleh ngomong? Boleh mungkin? Izin mungkin? Nah itu saya nak ngomong juga, nyampaikan pesan, nak juga kepada sebagai ngahrobi salah satu orang Sambas, salah satu biak muda Sambas, salah satu putra Sambas, yang insya Allah mudah-mudahan saya itu dengan mengucap bismillah di majelis itu
saya ikut juga insya Allah taala di pilkada tahun 2024 sebagai salah satu bakal calon bupati Kabupaten Sambas. Insya Allah itu proses sedang saya jalankan karena apapun ye semua berproses, semua ada jalannya, semua ada aturannya dan semua ada adabnya. Nah itu yang harus kami jalankan. Insya Allah satu-satu kalau kita jalankan. Mudah-mudahan saya minta doanya di majelis yang terhormat itu, mudah-mudahan bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berjalan lancar. Saya tidak dapat hasil, tapi insya Allah kami akan berikhtiar maksimal untuk sampai tujuan ye seperti ini. Allah menentukan hasilnya, tapi insya Allah akan terus melaksanakan maksimal. Banyak orang nanya, Bang, ngapain tang maju? Ngapain tang nyalurkan diri jadi bupati? Di saya semua pemerintahan yang tidak bagus, karena motivasi semua kepala daerah pasti nak bangun daerahnya. Tapi saya percaya kita bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Iya, begini. Saya juga punya pemikiran, kami juga punya pemikiran yang insya Allah kita yakin kita bisa menjadi lebih baik lagi daripada sebelum-sebelum. Apa yang sebelumnya sudah pasti insya Allah baik juga, tapi kita bisa menjadi lebih baik juga. Nah kalian nanya, tengah pakai perahu apa? Insya Allah perahu dah ada. Cuma memang waktunya baluman, insya Allah waktu dekat ditemukan tadi semuanya ada waktunya, semua ada tatanannya, semua ada aturannya dan harus saya patuhi. Karena apa? Itu di berpolitik bukan hanya nafsu nak berkuasa, tapi berpolitik itu ada juga kita harus sisipkan. Apalagi kami itu yang insya Allah maju, beri contoh yang baik juga ke masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu dipertontonkan dengan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Nah itu sebagai salah satu ikhtiar kami di Sambas Bermarwah, bagaimana memberikan contoh yang baik, etika yang baik, adab yang baik, supaya tahapan-tahapan itu bisa terlaksana dengan aman, lancar dan damai ke depannya seperti ini. Nah kan yang disuruh. Nah sedikit lagi. Jadi ia di insya Allah perahu dah siap. Langkah ia banyak tanya. Barusan tadi ada yang nanya juga wakil siapa ya bang? Insya Allah wakil ada juga. Sudah langkah juga. Minggu mungkin calon wakil kalau ditemukan. Lagi-lagi tadi saya nak cari yang terbaik di antara yang baik. Karena saya yakin yang datang ke saya semuanya orang baik, tapi kita tetap harus cari yang insya Allah yang kita pandang paling baik seperti ini. Karena apa? Kita ada dalam Islam tuntunannya, pun milih pemimpin, pun banyak bagus, pun bagus semua, cari yang paling banyak bagus ini. Pun jahat semua, cari yang paling sedikit jahat ini. Nah ini tuntunannya seperti ini. Nah itu dicoba kita coba cari, kita coba resapi, kita coba timbang-timbang. Insya Allah minggu mungkin mudah-mudahan ada halangannya. Kalau kita umumkan siapa yang menjadi pasangan saya untuk sami-sami kita menyongsong Sambas memerlukan ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang bisa sampaikan. Mohon maaf, mohon ada salah-salah kata saya, mohon ada salah-salah tingkah laku saya selama saya berada di majelis itu. Saya doakan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat yang bisa sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.